Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Salsamia dengan NPM 213402516046. Nama saya Nurmilah, NPM 213402516259. Saya Indrika Kristi, NPM 213402561171. Maka nama saya Sabila dengan NPM 213402516103. Perkenalkan, nama saya Solvi Amalia Riani dengan nomor pokok mahasiswa 213402516117. Kawasan hutan Provinsi Riau yang ditetapkan berdasarkan hasil padu serasi TGHK dan RT/RWP pada bulan Maret 1998 adalah seluas 3.906.333 hektare. Luas kawasan ini mencakup 41,31% dari luas Provinsi Riau. Kawasan hutan ini terdiri dari kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan kawasan hutan produksi. Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut yang terluas di Sumatera, yaitu sebesar 4.044 hektar are. Kandungan karbon tanah gambut di Riau tergolong yang paling tinggi di seluruh Sumatera, bahkan se Asia Tenggara. Semenanjung Kampar merupakan wadah dari lahan gambut tropis terbesar di Indonesia yang berlokasi di pantai timur Riau dan meliputi area lebih dari 700.000 hektar. Lapisan dalam lahan gambut di Semenanjung Kampar ini menyimpan jumlah karbon yang sangat besar setiap hektarnya, yakni sekitar 2 miliar ton persediaan karbon per tahunnya. Lemedet yang secara akumulasi memegang 80% kapasitas bubur kertas Indonesia dan mengendalikan 2 pabrik pengolahan bubur kertas terbesar di dunia. Semenanjung Kampar merupakan rumah bagi penduduk asli suku Wakit yang mendiami bagian utara Semenanjung. Wilayah tersebut juga menghidupi masyarakat nelayan, pemburu, dan petani yang mendiami seluruh area batas dan pinggiran jalur air. Penduduk desa pada bagian selatan Semenanjung telah membangun bendungan untuk mencegah pengeringan lahan gambut sebagai upaya menyelamatkan area tersebut serta menjaga kelangsungan hidup mereka. Kerusakan tanah gambut semakin parah yang terjadi di Semenanjung Kampar tidak bisa ditangani oleh masyarakat sekitar dan pemerintah terkesan lamban dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, sistem perladangan berpindah. Sistem perladangan berpindah merupakan sistem yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di kawasan atau pinggiran hutan. Pertanian yang mereka lakukan masih sederhana, yaitu dengan cara menebang pohon dan setelah kering dibakar. Tanah tidak diolah tetapi langsung ditanami. Tanah mereka manfaatkan hanya 3-4 tahun. Kemudian ditinggalkan. Selanjutnya mereka membuka lahan baru yang caranya sama dengan sebelumnya. Demikian seterusnya dan biasanya setelah 12-16 tahun mereka kembali ke lokasi yang dibuka pertama. Yang kedua ada bencana alam. Kerusakan hutan akibat bencana alam relatif kecil, kecuali jika kebakaran hutan karena petir. Namun hal ini jarang terjadi. Penyebab kebakaran hutan yang banyak terjadi adalah karena ulah manusia. Bencana alam lainnya seperti longsor dan badai biasanya tidak menyebabkan kerusakan hutan, yang berarti karena terjadi pada luasan yang terbatas. Di kawasan Semenanjung Kampar dengan kasus deforestasi yang diakibatkan bencana alam terlihat sangat sedikit. Yang ketiga yaitu perambahan hutan, meluasnya jaringan pasar perusahaan serta permintaan pasar global yang meningkat, menuntut perusahaan untuk mengekspor produksi pulp and paper mereka lebih meningkat lagi ke pasar dunia. Kebutuhan ekspor ini telah menjadi salah satu penyebab belum dapat berhentinya deforestasi hutan, karena perusahaan akan terus melakukan ekspansi di wilayah hutan yang tersisa di Riau untuk dijadikan sumber bahan baku produksinya dan selanjutnya akan ditanami hutan tanaman industri. Salah satu perusahaan besar yang menanamkan investasinya di bidang industri pulp and paper adalah PT RAP, yaitu anak grup April yang dipimpin oleh Sukanto Tanoto. Ekspansi hutan tersebut mempengaruhi pemerintah agar mengikuti keinginan perusahaan, walaupun jika ekspansi hutan dilakukan merusak lingkungan menyebabkan deforestasi. Di lain pihak, penyalahgunaan kewenangan pihak pemerintah
dalam memberikan izin konsesi dan rencana kerja tahunan terhadap perusahaan, juga untuk mendorong eksploitasi sisa hutan di sana. 4. Pengusaha hak pengusahaan hutan. Ada 3 faktor inti yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia, yaitu adanya keracunan kewenangan antara pusat dan daerah sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih perizinan atau ketidaksinkronan antara pusat dan daerah. Dampaknya penebangan kayu ilegal pun sering terjadi sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Keikutsertaan atau keterkaitan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan belum terrealisasi sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar hutan belum merasa memiliki dan tidak mau menjaga keselamatan hutan. Aparat keamanan belum berhasil menegakkan hukum yang mengakibatkan penyelundupan kayu terus berlangsung. Negara memiliki peran penting terhadap keberlanjutan kondisi hutan alam yang tersisa di Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan kurang lebih seperti yang pertama, melakukan upaya restorasi lahan gambut yang rusak. Hal ini melibatkan pemulihan vegetasi gambut yang alami dan menstabilkan kondisi hidrologi. Metode yang digunakan termasuk penanaman kembali tumbuhan gambut, pemulihan saluran air, dan pemulihan fungsi ekosistem secara keseluruhan. Yang kedua, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melindungi lahan gambut sangat penting. Kampanye penyuluhan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak kerusakan lahan gambut dan mengajak mereka untuk terlibat dalam upaya pelestariannya. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan dan restorasi lahan gambut adalah upaya jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan organisasi lingkungan.